Takkan apapun juga ku percayakan hidupku kepadamu. Ku milikmu selamanya, kau milikku selamanya. Dalam anugerahmu ku serahkan hidupku, sepanjang hidupku kan melihat kuasa-Mu. Ku milikmu selamanya, kau milikku selamanya. Dalam anugerahmu ku serahkan hidupku, seluruh hidupku hanya bagimu. Hidupku dalam tangan-Mu, Kau tetapkan tiap langkahku. Ku tak ragu berjalan bersama-Mu, sebab damaiku hanya ada di dalam-Mu. Takkan ku khawatir akan apapun juga, ku percayakan hidupku kepadamu. Ku milikmu selamanya, kau milikku selamanya. Dalam anugerahmu ku serahkan hidupku, sepanjang hidupku kan melihat kuasa-Mu. Ku milikmu. Kasih Tuhan, selamat datang di Jemaat Hermon Manggasan. Atas nama Majelis Gereja Toraja Jemaat Hermon Manggasan menyambut dengan sukacita kehadiran kita semua untuk hadir beribadah dalam ibadah Minggu 19 Oktober 2025, dan ibadah kita pada saat ini akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Petrus Seseng STH. Dan dalam ibadah kita juga pada saat ini akan dirangkaikan dengan baptisan kudus bagi Siana Dedade Kalalembang, Skyline Areska Mama Bombang, dan Kailen Sosan Kalalembang. Mari kita tenang, kita arahkan hati kita masuk dalam ibadah. Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita datang dengan hati yang penuh syukur kepada Tuhan. Ia adalah Allah yang adil, yang mendengar seluruh umat-Nya, dan yang menegakkan kebenaran di tengah dunia. Firman-Nya berkata, sebab Tuhan adalah Allah yang adil, berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Hari ini kita berkumpul untuk menyembah Allah yang setia dan adil, yang akan memberi keadilan bagi umat-Nya dan menuntut kita dalam kebenaran-Nya. Datanglah, marilah kita memuliakan Tuhan dengan segenap hati, sebab hanya Dia sumber keadilan dan damai sejati. Mari jemaat Tuhan kita berdiri, berkabung jemaat 19 ayat 1 sampai 3. Mari sembah kita. Allah
responsorial. Nyanyian siapa? Aku pun melayangkan mataku ke gunung-gunung. Pertolonganku ialah dari Tuhan. Ia tak akan membiarkan kakimu goyah. Tuhanlah penjagamu. Mata hati tidak menyakiti engkau pada waktu siang. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Mazmur 121 ayat 1 dan 2 kita nyanyikan bersama-sama. Kita akan membaca dan menghayati ke-10 firman. Saya akan membacakannya dari Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai ayat 17 melalui terjemahan baru edisi 2. 10 firman. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir dari tempat perbudakan. Jangan membuat bagimu berhala yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas atau yang ada di bawah bumi atau yang ada di dalam air di bawah bumi, atau beribadah kepadanya. Sebab Aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalas kesalahan bapa kepada anak-anaknya sampai kepada keturunan ketiga dan keempat dari orang-orang yang memiliki kepada beribu-ribu keturunan, kepada mereka yang mengasihi Aku dan berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu untuk disalahgunakan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyalahgunakan namanya. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat bagi Tuhan Allahmu. Jangan melakukan pekerjaan apapun, engkau, anakmu laki-laki atau perempuan, hambamu laki-laki atau perempuan, hewanmu, ataupun pendatang di dalam kotamu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadi pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya kamu hidup lama di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan mencuri, jangan memberikan kesaksian dusta terhadap sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, hambanya laki-laki atau perempuan, lembunya atau keledainya, atau apapun milik sesamamu. Amin.
Kami lebih cepat bersungut-sungut daripada bersabar menantikan karyamu. Kami mencari pembelaan diri dari dunia, namun melupakan bahwa Engkaulah hakim yang sejati. Mata kami buta melihat keadilan-Mu yang selalu ada. Pulihkanlah iman kami, agar dalam setiap pergumulan kami tetap menegakkan keadilan bagi umat-Mu. Dengarkanlah berita duka dari Tuhan. Ia membuat hukum ditegakkan bagi orang yang terpinjam, bagi orang yang diperas. Amin. Dalam dunia penuh kerusuhan, Matius 4 ayat 6 sampai 7, firman Tuhan, mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sambil bunyi persembahan dijalankan, kita menyanyikan Kidung Jemaat 388. Selamat ditanya. Kita berdoa untuk kesenangan kita. Syukur dan terima kasih Tuhan, kami menjaga kehadiran-Mu. Tuhan boleh mengantarkan kami dari tempat masing-masing. Mereka boleh diberi imam yang kudus di tempat ini. Dan dalam ibadah kami pada saat ini Tuhan, kami telah memberikan persembahan syukur kami yang Tuhan selalu nyatakan dalam kehidupan kami. Tuhan berkati persembahan ini untuk kami berkuasa akan kebenaran firman Tuhan. Ini doa kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Laksana
Kemudian bacaan yang kedua dari surat Paulus yang kedua kepada Timotius pasal 3 ayat 10 sampai pasal 4 ayat yang ke-8, dan bacaan Injil dari Injil Lukas pasal 18 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Berdoa sebelum kita membaca firman Tuhan. Ya Allah, Bapa kami di surga, kami mengucap syukur kepadamu pada saat ini. Kami boleh berhimpun bersekutu bersama-sama memuji dan memuliakan Tuhan. Dalam persekutuan kami pada saat ini Tuhan, firman-Mu akan diperdengarkan. Ya Roh Kudus, buka hati kami agar kami boleh mendengarnya dengan baik dan kami boleh mendengar teguh. Bapa kami di surga, jauhkan segala kuasa-kuasa kegelapan. Bersihkan hati kami dari hal-hal yang tidak berkenan kepadamu, agar hati kami kehidupan hamba-hambamu yang berdiri untuk membacakannya kepada kami. Tuhan, Engkau karuniakan hikmat Roh Kudus kepada kami. Bahkan hamba-Mu ini yang Kau suruh untuk menyampaikannya, Tuhan, pakai hamba-Mu ini di dalam segala keterbatasan, di dalam segala kekurangan. Tuhan, mengambil alih pemberitaan firman saat ini kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dari kitab Yeremia pasal 31 ayat yang ke-27 hingga ayat yang ke-34. Firman Tuhan, sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan melimpahi kaum Israel dan kaum Yehuda dengan benih manusia dan benih hewan. Maka seperti tadinya aku berjaga-jaga atas mereka untuk mencabut dan merobohkan, untuk meruntuhkan dan membinasakan dan mencelakakan, untuk membangun dan menanam, demikianlah firman Tuhan. Pada waktu itu orang tidak akan berkata lagi, ayah-ayah makan buah mentah dan gigi anak-anaknya menjadi biru karena kesalahannya sendiri. Setiap manusia yang makan buah mentah, giginya sendiri menjadi biru. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel, datang pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan, aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, kenallah Tuhan, sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Demikian firman Tuhan, tidak lagi mengingat dosa mereka. Amin. Firman Tuhan terambil dari surat Paulus yang kedua kepada Timotius, pasalnya yang ketiga ayat 10 sampai pasal 4 ayatnya yang ke-8. Firman Tuhan, telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku dan ketekunanku. Engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah kuderita di Antioquia dan Ikonium dan di Listra. Semua penganiayaan itu kuderita dan Tuhan telah melepaskan aku daripada akan berkata jahat mereka menyesatkan dan disesatkan. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci, segala
Dalam kisah yang diilhamkan, Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi pernyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, siap, sedialah baik atau tidak baik waktunya. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sesat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan-keinginannya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membuka jalan. Sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Amin. Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Lukas 18 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Yesus menyampaikan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa tanpa jemu-jemu. Katanya, di sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Tuhan dan tidak menghormati seorang pun. Di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Berikan keadilan kepadaku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya, hakim itu menolak, "Menyusahkan aku, baiklah aku memberi keadilan kepadanya, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya melelahkan aku." Kata Tuhan, "Perhatikanlah apa yang dikatakan hakim yang tidak adil itu. Tidakkah Allah memberi keadilan kepada orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Apakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, tetapi ketika Anak Manusia itu datang, apakah ia akan mendapati iman di bumi?" Amin, firman Tuhan. dituntun tema ini, Allah memberi keadilan. Wang umpah kamasian kamalamburan.
Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, semua orang atau kita pasti mengharapkan bagaimana keadilan itu kita bisa miliki ketika kita misalnya dalam perkara, ya, mungkin masih hangat di media sosial sampai hari ini tentang beberapa tongkonan yang dieksekusi, dan sampai hari ini orang masih ribut tentang tahun. Ya, entahlah apa, hanya pengadilan yang tahu. Dalam pembacaan kita tadi, mulai dari kalau kita membaca Mazmur 121, Mazmur ini adalah bagian dari Mazmur Siang, atau sering kita baca dalam Alkitab Hamakut. Mazmur yang sering dinyanyikan ketika bangsa Israel sedang berjalan atau menuju Yerusalem untuk merayakan perayaan hari raya dari jauh, hari raya Paskah. Ya, misalnya hari raya Tahun, hari raya Paskah dan lain-lain. Tapi yang tahu makna dari perjamuan dan baptisan itu ayah dan ibu. Yang dari kuat susti jomai. Karena berlaku usia saat gereja. Yang tetap pada di sini tiap-tiap anak-anak nampaknya kesalan Indo ambil atau di siasa. Anak-anak malam anak saya Indo ambil lagi hukum siasat gereja. Itu karena saya lihat ada seorang majelis gereja di dulu waktu saya sini sedikit di Salupau, ada seorang anggota majelis gereja malam ada usaha tuh anak-anak, maka kami dirapatkan dan menggelar rapat majelis gereja. Tak ada di situ anak-anak. Jadi aku kamu nek benar toro domido, dak ni hilang mimbar, dak bimbing ibadah rumah tangga. Ya, jadi dihentikan sebagai pedagang. Itu siasat gereja. Mengapa? Karena dianggap bahwa dia Allah di dalam mengajarkan ajaran kekristenan, ajaran iman Kristen kepada anaknya. Padahal yang pernah dididik oleh anak yang mengaku, nak patongan, waku, siapa mengaku? Nah ini agak tidak pertanyaan. Saya percaya, saya mengaku dan saya berjanji. Jadi tak lalai umpah pengadaran kita Pak Haji Rasul Allah. Oh kamu tuh ambil itu nanti kesalahan, hanya kesalahan anak ini. Si teruna Pak Santa 2 Timotius pasal 3 ayat 10 sedekah masalah. Nanti Paulus umpama toto Timotius sementara melayani di jemaat Tesalonika. Lalu di jemaat Tesalonika Timotius dan jemaat menghadapi 2 tantangan, 2 hambatan. Hambatan yang pertama dari pemerintah Romawi, kerajaan Romawi saat itu, yang sudah mulai mengintervensi, apalagi ketika Paulus ditangkap. Mengapa Paulus ditangkap? Bukan karena dia mencuri, bukan karena dia korup, tetapi karena dia memberitakan Injil. Dan semakin hari semakin banyak orang yang tidak percaya kepada Kaisar, tidak mau tunduk kepada Kaisar. Akhirnya Kaisar Romawi menangkap Paulus dan memenjaranya. Kritik BPS Patimotira, kritik dari Toraja. Lalu saya mengatakan, saya secara pribadi, saya mengenal dari Toraja, saya sangat tergelitik jika lembaga dari Toraja di Bogor yang kita yang bicara apa kurang lagi lalu ada kurang itu, tapi gereja Toraja sebagai lembaga gereja, saya
Tuhan, tapi bukan tempatnya untuk nego dan materi. Saatnya orang-orang sekarang mencari keinginan sendiri, ingin menghibur dirinya sendiri, mencari kesenangannya, itu juga dibuat Ustaz kita. Bahkan orang-orang yang disenangkan pada dongeng, cerita-cerita daripada dikritisi oleh Tuhan kita. Tapi Paulus mengatakan kepada Timotius, jangan goyah. Sekarang darahku sudah mulai dicucurkan karena Injil. Ya, tapi Timotius tetap kuat untuk mengajar dan memberitakan Injil di Tesalonika. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam Injil Lukas, Tuhan Yesus menyampaikan tentang sebuah perumpamaan. Perumpamaan ini mau mengajak orang supaya kita terus berdoa. Jangan menunggu, jangan putus berdoa. Lalu Yesus menampilkan dua tokoh. Tokoh yang pertama adalah seorang hakim yang tidak adil. Hakim yang tidak takut kepada Tuhan dan tidak hormat kepada siapapun. Ya, dia jangan tengok manusia kira-kira apa masalah, oke lah. Lalu tokoh yang kedua yaitu seorang janda. Seorang janda ini adalah mewakili orang-orang lemah dalam gaya Yahudi, masyarakat Yahudi saat itu. Ada dua kelompok yang paling dianggap lemah, tak berdaya, yaitu janda dan anak yatim. Sama sangat tak mau makanan gitu, tak mau bel, tak menjadikan. Lalu perumpamaan tadi itu menampilkan dua tokoh ini. Satu tokoh yang boleh dikatakan ya tak malu, pintarlah pisang goyang ini. Lalu Yesus menampilkan tokoh yang paling lemah, yaitu seorang janda. Janda ini setiap kali datang kepada hakim yang tidak adil ini, meminta supaya dia diberikan keadilan. Ya. Meminta, terus meminta supaya dia diberi keadilan.
dua pesan penting tadi, jangan kita jemu, jangan kita bosan menyampaikan doa kita kepada Tuhan, dan jangan kita bosan membaca Alkitab, karena dari Alkitablah kita mendapatkan pengetahuan tentang hal yang ada itu. Amin. Diberi kesempatan kepada keluarga semua beranak untuk menyatakan Tuhan.
Saudara-saudara sedang melakukan, dengarkanlah perintah Tuhan Yesus Kristus tentang baptisan kudus. Jadi perintah ini dua sakramen, semuanya perintah Tuhan Yesus. Yesus berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah sebuah bangsa olehku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Pelayanan baptisan kudus mengingatkan kita bahwa kita semua telah dikandung dan diperanakan dalam dosa, sehingga jika kita tidak dilahirkan kembali, kita tidak dapat memasuki kerajaan Allah. Itu kita bisa baca di Yohanes pasal 3. Baptisan kudus mengajarkan supaya kita merendahkan diri di hadapan Allah dan menanti keselamatan serta pengudusan kita hanya dari Dia, pengampunan dosa dalam Yesus Kristus. Oleh karena itu kita diwajibkan untuk hidup baru, yaitu mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi. Inilah kesaksian Yohanes Pembaptis mengenai pelayanan baptisan kudus. Yohanes berkata, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis." Yesus Kristus sendiri bersabda, "Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya, dia akan dihukum." Markus 16 ayat 16. Meskipun anak-anak kita belum mengerti oleh sebab dosa Adam, akan tetapi telah difirmankan Allah kepada Abraham, bapa segala orang beriman, "Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Allah Tuhan kita." Tuhan Yesus sendiri bersabda, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah." Sebab itu anak-anak harus dibaptis. Dalam hal ini ayah dan ibu berkewajiban menerangkan perjanjian Allah itu kepada anak-anaknya, menjadi teladan bagi mereka. Saudara-saudara yang akan menyerahkan anaknya untuk dibaptis, saya silakan berdiri. Benar kok? Tidak pasang. Agar nyata bahwa saudara-saudara menaati firman Allah itu, lalu menyerahkan anak-anaknya untuk dibaptis, maka jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Yakinkah engkau bahwa meskipun anak-anak kita takluk ke bawah segala jenis sengsara, bahkan berada di bawah kutuk Allah karena dosa, namun Yesus Kristus telah menebus dan menguduskan mereka dengan darahnya, sehingga mereka patut dibaptiskan? Apakah jawab saudara? Apakah engkau yakin? Yang kedua, mengapakah engkau bahwa Alkitab sempurna tentang keselamatan dan yang isinya juga diterangkan di dalam pengakuan gereja Toraja? Apakah jawab saudara? Apakah engkau mengaku? Yang ketiga, berjanjikah engkau di hadapan Tuhan dan jemaat
Seana Bedari Kala Lembang. Aku membaptis engkau ke dalam nama Bapa, Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Amin. Sekali lagi mga rante bombang. Aku membaptis engkau ke dalam nama Bapa, Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Amin. Kaiden susang Kalalembang. Aku membaptis engkau ke dalam nama Bapa, Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Amin. Untuk memohonkan berkat, sedang jemaat dipersilakan berdiri dan orang tua baptis silakan duduk. Akan menyanyikan Mazmur 134 ayat 3. Jemaat yang kasih Tuhan, mari kita menaikkan doa syukur untuk anak-anak kita dan orang tuanya yang telah menerima sakrament baptisan Kudus. Mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa dan Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu karena Tuhan sudah menjadikan kami dan anak-anak kami anggota-anggota tubuh Kristus. Kami mohon dalam anakmu yang tunggal, kiranya oleh kuasa Roh Kudus, mereka yang baru dibaptis ini beribadat sesuai dengan kehendak-Mu, dan supaya mereka dapat bertumbuh di dalam Tuhan Yesus Kristus sambil mengakui kemurahan dan rahmat-Mu dan hidup di dalam kebenaran, dan iblis serta beroleh bagian dalam kemenangan Yesus Kristus, supaya mereka juga dapat memuji dan memuliakan nama-Mu. Karuniakanlah kekuatan dan kebijaksanaan bagi orang tua yang telah menyerahkan anak-anaknya untuk baptis, di dalam mendidik anak-anak mereka kepada pengenalan akan Yesus Kristus sebagai juru selamat-Mu. Kami mohon doa ini di dalam nama Yesus Kristus, penebus dosa kami. Amin. Anggota baptis yang ingin memberikan persembahan, persilakan untuk maju ke depan.
Fatimah, kemudian ibunya Ibu Heri Kalua, orang tuanya Ibu Heri Kalua dirawat di rumah sakit Laki Parada, dan Nenek Wandi dirawat di rumah. Kita terus mendukung dalam doa orang tua kita di dalam masa-masa usia. Kita bersyukur bersama dengan beberapa orang tua kita menyampaikan selamat menyembah kepada Tuhan atas pertambahan usia. Tetap kami demikian bersyukur bersama dengan keluarga besar Toko Sentosa yang menyatakan persembahan syukurnya kepada jemaat, kepada Tuhan dan jemaat Hermon Makassar. Mari kita satu hati menjadikan doa syafaat. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami di surga, kami mengucap syukur kepada pada saat ini atas persekutuan ibadah ini. Kami sudah boleh merenungkan firman Tuhan dan telah melaksanakan sakramen baptisan kudus. Kami berdoa buat seluruh keluarga jemaat yang boleh bersekutu pada saat ini di dalam persekutuan ini, kiranya senantiasa sehat dan tetap memuji kemuliaan nama-Mu. Di dalam mendidik anak-anak di rumah, Tuhan berkati mereka. Berkati mereka di dalam tugas dan tanggung jawab yang Tuhan karuniakan bagi mereka, baik di rumah, di sekolah, di kantor, di pasar, di rumah sakit, dimanapun mereka boleh bekerja. Kiranya mereka bekerja dengan hati, mereka bekerja bersama dengan Tuhan. Sedang dalam pergumulan karena kelemahan tubuh, baik yang sementara dirawat di rumah sakit maupun yang ada di rumah. Berkati perawatan yang diterimanya, baik dari para medis maupun dari keluarga. Kami juga berdoa buat keluarga yang sedang bersuka cita karena pertambahan usia bagi saudara-saudara kami. Tuhan, Engkau meyakinkan mereka bahwa hidup ini adalah milik Tuhan. Hidup yang kami punya adalah pemberian-Mu. Ajar kami untuk memakai hidup kami untuk memuliakan nama Tuhan. Buat orang tua kami yang sedang menjalani masa-masa usia lanjut, masa-masa purna bakti, Tuhan Engkau memberkati mereka. Tuntun mereka dan pakailah orang-orang yang ada di sekitarnya menjadi pendamping bagi orang tua kami yang sudah mengalami banyak kelemahan secara fisik karena termakan usia. Akan sukacita atas berbagai berkat-berkat Tuhan yang dialaminya dalam kehidupan ini. Bapa di surga, kami berdoa buat majelis gereja jemaat Hermon Makassar, berkati di dalam menyembah misi pelayanan di tengah-tengah jemaat. Berkati segenap pengurus OIG, berkati guru-guru sekolah mereka dengan hati menjalankan roda pemerintahan sehingga semakin baik dan tercipta keadilan karena orang-orang takut kepada Bapa kami di surga. Juga kami berdoa buat gereja-Mu, gereja keluarga di dalam menyembah misi pelayanan di tengah-tengah dunia ini. Tidak sedikit mendapatkan tantangan, mendapatkan kritikan, kiranya semuanya itu Tuhan kami terima untuk menyembuhkan iman dan harapan kami. Berkati semua hamba-hamba-Mu yang menghadapi berbagai tantangan, baik tantangan dalam gereja maupun tantangan dari luar. Kiranya gereja ini semakin menyaksikan kebenaran-Mu di dunia ini, dan orang-orang yang percaya kepada-Mu semakin diteguhkan imannya dalam gereja Tuhan. Bapa kami di surga, seminggu ke depan kami serahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan. Engkau yang akan menyertai kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
kelompok pelayanan 2, Tuhan menghibur segenap rumpun keluarga. Ya terus dicalon menjadi gereja mengundurkan diri, macalek menikah kok, maka itu boleh. Soalnya menjadi gereja di sini kita boleh itu maka boleh berbicara. Saya aja kita lagi berdiri. Dengarkanlah apa yang hidup baru dari Mazmur 121 ayat 7 dan 8. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Amin. Kidung Jemaat 438, kita nyanyikan bersama-sama apapun juga menimpa. Dan menghadirkan kasih yang membela yang lemah serta menghibur yang tertindas. Karena itu pergilah, jadilah pelaku firman, tegakkanlah keadilan, nyatakanlah kasih, dan hiduplah rendah hati di hadapan Allah, sebab Dia Allah yang setia akan menegakkan keadilannya bagi umat yang percaya. Arahkan hatimu dan terima berkatnya. Tuhan memberkati engkau, beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Nyanyian syukur Kidung Jemaat 432, jika padaku ditanyakan. Jika padaku ditanyakan apa akan kuberikan kepadamu yang perlu menjadikan, dan ku sampaikan kabar baik pada orang-orang miskin, pembebasan bagi orang yang dibawa, yang bukan dapat melihat dan yang
berserah penuhku di dalam rencanamu. Ku kan tetap setia dalam panggilanmu. Walau 1000 musuh menghadang di depanku, namun ku percaya Engkau besertaku. Aku cemas dengan masa depanku, karena ku punya Allah yang sanggup mencukupkanku. Sekalipun tak dapat ku melihat rencanamu, namun dengan iman tetap ku percaya ku akan melihat kebaikan-Mu Tuhan di dalam hidupku. Percaya Kau mendengar doa dan permohonanku. Percaya yang terbaik yang ku kan depanku, karena ku punya Allah yang sanggup mencukupkanku. Sekalipun